Audio Jungle. Materi cerita fantasi, kita akan membahas dua subbab, yaitu ciri dan jenis cerita fantasi dan struktur cerita fantasi. Untuk mengetahui apa itu cerita fantasi, mari sama-sama kita simak cuplikan berikut. Which luckily, I am Alice. It's you. You're back. Alice? Alice! The Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. You're late for tea! Well, right again. Over the head! I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop it. Old rivalries grow stronger. Slytherin's got a new seeker. Malfoy? You're gonna catch me, Potter! So you ask. Just around the bend, Promise to hold on tight. there's a new world coming. Wait, what's happening? This one's coming to an end. Cuplikan film tersebut termasuk ke dalam cerita fantasi. Pengertian dari cerita fantasi adalah cerita yang terdapat unsur sihir, misteri, kesaktian, kekuatan, ataupun yang lainnya. Cerita fantasi bersifat fiksi, berisi khayalan. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan, yaitu cerita yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Misalnya, seekor naga yang mengeluarkan bola api dari ekornya. Yang kedua, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Misalnya, pada cerita Nono yang memiliki latar tempat ia liburan dan latar pada zaman Belanda. Yang ketiga, tokohnya unik. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki kesaktian-kesaktian tertentu yang biasanya tidak terjadi pada dunia nyata. Yang keempat, bukan kejadian di dunia nyata. Contohnya ketika Annika menemukan berlian 3 warna dan memasuki sebuah kerajaan. Berikutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah cerita yang nama tokoh dan tempatnya adalah khayalan pengarang atau tidak pernah ada di dunia nyata. Semua cerita tidak pernah ada di dunia nyata. Contohnya adalah kehidupan alien. Selain itu, ada kekuatan ekor biru Nataga. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu nama tokohnya berada di dunia nyata, nama tempatnya pun berada di dunia nyata. Sebagian cerita berada di dunia nyata. Contohnya adalah cerita Nono si anak rembulan. Nono yang berlibur ke tempat Mbah Sastro, lalu ia masuk ke dalam zaman Belanda. Selanjutnya, struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi merupakan susunan dalam menulis cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Untuk orientasi berada di paragraf awal atau paragraf pertama, yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan watak. Selanjutnya komplikasi berada di paragraf tengah, yang berisi munculnya masalah hingga memuncak. Selanjutnya resolusi yang berada di paragraf terakhir, berisi penyelesaian masalah dari konflik. Untuk lebih jelas mengetahui cerita fantasi dan strukturnya, simaklah cerita berikut. Petualangan 5 sahabat. Ada 5 sahabat bernama Angela, Eliza, Aska, Arkana, dan Baskara. 5 sahabat terbentuk karena kegemarannya bertualang. Angela yang jago masak, Eliza yang paling paham baca kompas, Aska yang jago mendirikan tenda, Arkana yang bisa membaca keadaan dan situasi, juga Baskara yang bisa diandalkan untuk mendokumentasikan petualangan. Mereka akan bertualang ke Pulau Odo.
pulau yang berada di ujung timur perbatasan dan ditempuh dengan menggunakan perahu nelayan. Pada paragraf pertama ini termasuk ke dalam orientasi, karena pada cerita tersebut berisi pengenalan tokoh, latar, dan juga watak. Sesampainya di Pulau Odo, mereka melihat keindahan seperti surga di bumi. Peran Eliza dibutuhkan untuk sampai ke air terjun Pulau Odo. Eliza mengeluarkan kompas di dalam tasnya. Jalan yang curam membuat mereka kelelahan. "Istirahat dulu ya, kita dirikan tenda di sini. Hari sudah mulai gelap," kata Arkana. Aska langsung bergegas mengambil tendanya di dalam tas. Sambil menunggu tenda terpasang, Angela memasak untuk makan malam. 2 tenda terpasang, 1 tenda untuk Angela dan Eliza, 1 tenda lagi untuk Aska, Arkana, juga Baskara. Malam dilewati dengan lelap. Tanpa terasa, Eliza hilang tidak ada di dalam tenda. Angela panik dan membangunkan ketiga sahabatnya di tenda sebelah. "Eliza nggak ada di tenda," kata Angela kepada 3 sahabatnya. Mereka bergegas mencari Eliza. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan rumah gubuk tua yang dihuni oleh seorang kakek. "Kek, apakah melihat teman kami? Tubuhnya tidak terlalu tinggi, rambutnya sebahu, Kek," kata Baskara panik. "Apakah kalian datang ke sini dengan jumlah ganjil?" kata kakek tersebut sambil menyeruput teh hangat. "Iya, Kek," sahut Arkana. "Teman kalian dibawa oleh raksasa hijau ke kuil di belakang bukit sana. Di pulau ini dilarang untuk datang dengan jumlah ganjil. Saya sarankan untuk berhati-hati jika ingin ke kuil tersebut. Lemparlah ranting jika kalian dikejar oleh raksasa tersebut," kata kakek sambil masuk ke dalam rumahnya. "Kita coba baca kompasnya sama-sama ya. Kita pasti bisa sampai ke kuil itu dan menemukan Eliza. Kita datang berlima, kita juga harus pulang berlima," kata Baskara meyakinkan ketiga sahabatnya. Sesampainya mereka di kuil, mereka seperti melihat dunia lain. Ada manusia bertubuh rusa, raksasa hijau, juga yang lainnya. "Itu Eliza," kata Baskara sambil menunjuk Eliza yang tertidur. "Kita harus bawa Eliza keluar dari kuil ini. Kita cari perahu nelayan, lalu kita pulang," kata Angela. Eliza berhasil dibopong oleh Arkana dan Baskara. Saat menuju pintu keluar kuil, raksasa hijau melihat mereka. Raksasa hijau mengerjai mereka dari kejauhan. Mereka berlari dengan sekuat tenaga sambil membopong Eliza yang masih belum sadar diri. Ketiga paragraf tersebut termasuk ke dalam komplikasi yang berada di paragraf tengah, yaitu munculnya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Aska teringat kata kakek, jika dikejar oleh raksasa hijau, lemparlah ranting ke arahnya. Aska mematahkan sebuah ranting dan melemparinya ke raksasa hijau tersebut. Raksasa hijau itu hilang dan Eliza pun sadarkan diri. Angela memeluk erat Eliza. "Besok kita kalau pergi harus dengan jumlah genap ya, kemanapun itu," ucap Aska trauma. Petualangan mereka berakhir pelajaran berharga. Pada paragraf tersebut merupakan resolusi yang berada di paragraf akhir, berisi penyelesaian masalah dari sebuah konflik. Cerita fantasi petualangan 5 sahabat memiliki jenis cerita fantasi irisan, karena sebagian ceritanya berada di dunia nyata dan sebagian lainnya berada di dunia tidak nyata. Untuk di dunia nyata, contohnya ketika Angela, Eliza, Aska, Arkana, dan Baskara berpetualang ke Pulau Odo. Untuk dunia tidak nyata, ketika mereka memasuki kuil tersebut. Ciri-cirinya yaitu sebagian bukan terjadi di dunia nyata. Ada kemisteriusan, yaitu ketika bertemu dengan raksasa hijau dan hilangnya Eliza. Ada di dunia lain, yaitu ketika memasuki kuil tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.